Di perang Uhud ini meninggal di antara para sahabat itu 70 orang. Ya, 70 orang itu mati syahid di perang Uhud. Ya, di antaranya yang meninggal di perang Uhud adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu terbunuh di perang Uhud. Ya, ini tentunya di situ ada hikmah-hikmahnya yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Itu sekilas cerita singkat tentang berkaitan dengan perang Uhud. Adapun pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa bersejarah dari perang Uhud di tahun 3 Hijriah, di bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di antaranya yang pertama adalah seorang pemimpin itu tidak langsung mengabarkan apa yang terjadi, tapi disembunyikan dulu, kalau sudah tepat waktunya baru disampaikan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya cara. Ini diambil dari mana? Pelajaran yang pertama. Jadi seorang pemimpin itu tidak langsung mengabarkan apa yang terjadi di luar kepada pasukan-pasukannya. Ketika Nabi SAW mendapatkan surat dari paman beliau yaitu Abbas, kemudian dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, karena Rasulullah SAW beliau tidak bisa membaca, maka tidak langsung dikabarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat yang lain supaya tidak kaget. Ya. Tapi Nabi memberikan disuruh para sahabat suruh siap-siap latihan perang. Ya. Tidak langsung dikabarkan begitu saja. Maka di sini kita ambil faedah juga pentingnya bahwasanya seorang pemimpin itu tidak langsung mengabarkan apa yang terjadi di luar kepada pasukan-pasukannya, tapi dilihat dulu keadaannya. Dilihat dulu, ya, disiapkan dulu pasukannya baru nanti dikabarkan. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Ista'inu ala inja'il hawaiji bil kitman, fa inna kulli dini'matin mahsudin." Ya. Jadi kalau kita punya ide, punya rencana para jamaah, itu tidak setiap ide, setiap rencana yang kita miliki itu kita ceritakan sama orang. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang hasad sama kita, ada orang yang enggak suka sama kita, akhirnya menghalang-halangi rencana yang kita miliki. Ya. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Maka lakukan, sembunyikan kalau kalian punya ide atau beberapa ide atau rencana, itu jangan disampaikan semuanya kepada orang, tapi ada yang dirahasiakan. Fa inna kulli ni'matin mahsud, karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Ya. Ini yang pertama. Ya, tidak setiap ide yang kita miliki atau rencana-rencana di masa depan kita miliki itu kita ceritakan sama orang, tapi harus ada yang kita rahasiakan supaya tidak ada orang yang hasad sama kita. Pelajaran yang kedua dari perang Uhud ini, fi istisyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis sahabati radhiyallahu anhum fil khuruji li mulaqatil aduwwi awil baqa'i fil Madinah wa muqatalatihim fi turuqatihim rahbatan katsirin minas sahabah. Yaitu pelajaran yang kedua adalah disyariatkannya musyawarah. Ya, disyariatkannya musyawarah di dalam Islam. Buktinya mana? Bahwasanya Rasulullah SAW ketika kabar akan kedatangan pasukan-pasukan Quraisy ke kota Madinah, itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk musyawarah. Ya. Bagaimana, apa strategi yang akan kita lakukan untuk menghadapi kedatangan pasukan orang-orang kafir Quraisy. Maka ini musyawarah. Nabi SAW mengajak para sahabat-sahabat untuk musyawarah. Akhirnya mereka bebas menyampaikan ide mereka. Ada yang mengatakan kita tetap di Madinah saja, menunggu kedatangan mereka. Kalau kata mereka sudah datang, kita serang dari sini. Ada yang menyampaikan kita enggak tunggu di sini, tapi kita jemput bola, kita keluar, kita hadapi mereka di luar, jangan di pemukiman kita. Maka ini pentingnya musyawarah. Ya, Nabi SAW bisa saja langsung beliau memberikan keputusan. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah, tapi waktu itu Allah belum memberikan wahyu, belum menurunkan ayat tentang masalah ini, tentang perang Uhud ini, tentang strateginya bagaimana. Ya, maka di sini pentingnya seorang muslim itu bermusyawarah, mengadakan musyawarah. Ya, kita jajak pendapat mana yang kira-kira pendapat yang lebih mendatangkan maslahat,
mana kira-kira pendapat yang bisa mendatangkan kebaikan yang banyak, itu yang kita pilih. Ya, musyawarah ini benar-benar kita dengarkan pendapat ya. Jangan musyawarah itu cuma sekedar jangan sekedar musyawarah tapi sudah ada pendapat diri kita yang kita kuatkan, itu yang kita putuskan, tidak. Tapi musyawarah benar-benar murni musyawarah, kita mendengarkan pendapat dari orang yang hadir, apa kira-kira mana pendapat yang itu lebih lebih banyak maslahatnya, yaitu yang kita ambil nantinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk masalah musyawarah. Dan musyawarah ini tidak harus keputusan musyawarah ini tidak harus keputusan kebanyakan orang, ya. Tapi dilihat maslahat dan mafsadatnya bagaimana. Ya, ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula misalnya di dalam Islam, selain musyawarah, ini kita dianjurkan untuk istikharah para jemaah. Jadi ada istikharah, ada musyawarah. Misalnya ada seorang anak muda, dia mau meminang atau mau khitbah kepada seorang wanita, maka anak muda ini dia istikharah dulu apakah wanita ini baik untuk dia atau tidak. Setelah istikharah baru dia musyawarah sama keluarganya, saya mau nikah gimana gitu. Jadi penting dua hal ini kalau bisa kita lakukan itu luar biasa. Kita mau misalnya seseorang mau bisnis A, bisnis B, maka dia istikharah minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Seandainya bisnis ini baik untuk agama dan untuk dunia dan untuk akhirat kita, maka kita lakukan istikharah. Setelah itu musyawarah, nanya ke sana nanya sini tentang bisnis yang akan kita lakukan, ya, nanya kepada orang-orang yang lebih ahli dalam hal tersebut. Ini dua hal ini insyaallah akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Istikharah, kemudian kedua apa? Musyawarah, nanya, ya, nanya kepada orang yang punya ilmu, punya keahlian, ya, punya pengalaman, maka kita bertanya kepada mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lin nabi idza labisa li ummatihi an yad'a hatta yahkum Allahu bainahu wa bain aduwi. Ya. Pelajaran yang ketiga adalah ketegasan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan dan keberanian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari mana pelajaran ini? Yaitu ketika Nabi mengatakan ma yanbaghi linabiyyin idza labisa li ummatihi an yad'aha hatta yahkuma Allahu bainahu wa bain aduwi. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai baju perang maka dia lepaskan sampai Allah memutuskan apa yang terjadi. Ya. Jadi seorang nabi, ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelum beliau, nabi-nabi sebelum beliau, tidak pantas bagi seorang nabi itu kalau sudah pakai baju perang kemudian tiba-tiba dilepaskan sampai apa yang terjadi nanti, sampai selesai perang, imma bisa menang bisa kalah. Yang penting enggak dilepaskan, ya, karena sudah ada tekad bulat untuk jihad, ya sudah, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyiapkan strategi, menyiapkan pasukan, sudah pakai baju perang, ya sudah, bismillah, tawakal, berangkat. Ya. Ini tegas. Jadi kalau seorang itu sudah memakai baju perang, sudah menyiapkan, maka jangan sampai mundur, terus berangkat. Ya, terus berangkat. Ada yang mengatakan di antara para ulama, ada yang ini khusus para nabi. Ya, ini khusus para nabi. Ini di antara faedah yang kita petik dari perang Uhud, ya, perang Uhud. Yaitu ketegasan dan keberanian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah pakai baju perang, maka beliau tidak mau melepaskannya sampai Allah memutuskan apa yang terjadi nanti, berangkat. Ya, berangkat. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat, yaitu pentingnya mengambil sebab. Pentingnya mengambil sebab baru tawakal. Ya, pentingnya melakukan sebab, kemudian setelah itu baru tawakal. Fi isti'dadir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil harbi,
nalhadu annahu dhahirun bayyinahu annahu dhahara baina dir'ain aw labisa dir'an fawqa dir'in. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perang Uhud, beliau akan berangkat perang Uhud, maka beliau sampai memakai baju besi itu sampai dua baju. Ya. Jadi baju perang yang pertama kemudian dirangkepi, ya kalau bahasa kita dirangkepi dengan baju perang yang kedua sampai dua baju. Ya. Wa min hadza na'khudhu masyru'iyat al-jam'i baina tawakkuli wa fi'lil asbab. Maka di sini kita mengambil dari apa yang beliau lakukan, itu pentingnya mengambil apa? Sebab, melakukan sebab. Jangan cuma tawakal tok. Berangkat tawakal nggak pakai baju perang. Ya ini konyol warjamaah. Ini kan dari segi akal aja sudah nggak masuk akal. Apalagi dari segi dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Nabi SAW itu bukan manusia yang kebal. Ya. Apa kebal ditombak nggak mempan, dipanah nggak tembus, itu bukan seperti Nabi. Ini manusia biasa, ya. Tapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulu ana abdullahi wa rasul, katakan aku ini hamba Allah dan rasulnya. Kalau hamba Allah berarti kan manusia biasa. Beliau Nabi SAW itu beliau ya tidur, beliau juga tertawa, beliau juga menangis, beliau juga lapar, ya. Beliau juga sakit. Ini Nabi SAW, beliau manusia biasa. Hanya saja beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau seorang rasul, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika perang beliau tetap mengambil sebab, melakukan sebab, pakai baju perang, ya, membawa persenjataan dan lain sebagainya. Baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jadi jangan kita hanya tawakal tapi tidak mengambil atau melakukan sebab. Ya. Kamu misalnya sakit, ya sudah tawakal, ya tetap ya, tawakal penting, tapi ambil sebab. Sebab itu misalnya minum herbal atau bekam atau apalah, pokoknya mengambil sebab, ya. Dan ketika melakukan sebab, hati kita jangan digantungkan kepada sebab, tapi tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu mereka melakukan sebab, ya, mereka lupa tawakal. Tawakalnya malah kepada sebabnya. Misalnya ada orang sakit, dia melakukan sebab, dia datang ke dokter, bahkan dokter spesialis, ya, dia nebus resep, bahkan resepnya mungkin sampai ratusan ribu atau sampai jutaan. Tapi dia tawakalnya kepada dokter dan resep tadi, sama obat tadi. Dia lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya kalau orang ini sudah datang ke dokter ini, dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, habis resep sekian juta, kok belum sembuh, akhirnya apa orang ini? Stres kan berjamaah? Stres atau tertekan, ngomel-ngomel, saya sudah datang ke sini. Ya salahnya sendiri, kenapa tawakalnya kepada dokter? Kenapa enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dokter itu cuma perantara, obat itu perantara. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua-duanya penting. Mengambil sebab itu penting, tawakal itu juga penting. Ya. Setelah mengambil sebab, maka gantungkan hati itu kepada Allah SWT, jangan kepada sebab ini tadi. Ya, orang seperti orang yang bisnis atau berniaga, dia berniaga berbisnis kan sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ketika berniaga hati tetap terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat, ya, pelajaran yang keempat, yaitu pentingnya mengambil sebab, melakukan sebab, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah. Sebagaimana Nabi ketika beliau perang Uhud, beliau pakai baju perang, tidak kosongan gitu, ya, tidak ngawur dan sebagainya. Kemudian yang kelima, di antara pelajaran-pelajaran penting dari perang Uhud ini, bahwasanya dalam perang Uhud ini Allah membedakan mana orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya dengan orang-orang yang munafik. Ya. Ini jelas. Ketika perang Uhud itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hakikat orang-orang munafik itu bagaimana. Ya. Ini Allah jelaskan, dan itu terjadi ketika 1000 orang ini berangkat dari pemukiman mereka untuk menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik
Quraisy dari kota Mekah, ternyata 300 orang membelot, mereka pulang. Dan di sini ada hikmah, ada pelajaran. Allah ingin menjelaskan kepada orang yang beriman, inilah orang-orang munafik. Hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka. Sebutkan an yatamayyazal mu'minu as-shadiq minal munafiq al-kadhib. Dalam perang Uhud ini Allah menjelaskan siapa orang-orang yang beriman, yang jujur keimanannya, dan siapa orang-orang yang munafik, yang pendusta. Ya, fa innal muslimina lamma adharahumullahu ala a'daihim yauma badrin wa tara lahumus saytu wa dakhala ma'hum fil islami dhahiran man laysa ma'hum batinan. Karena orang-orang munafik ini kapan bermunculan? Ketika setelah perang Badar. Ya. Ketika perang Badar ini orang-orang Islam menang, maka orang-orang itu yang tinggal di Madinah, yang mereka benci kepada Islam, mereka takut. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Karena mereka takut kepada orang-orang kaum muslimin. Ya. Ketika perang Badar mereka menang, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik ini takut. Akhirnya mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka pura-pura masuk Islam, tapi dalam hati mereka benci kepada Islam dan benci kepada kaum muslimin. Ya. Ini terjadi di perang Uhud. Dan adapun dedengkotnya tadi siapa, Ubay bin Salul, ini ada cerita sendiri para jemaah. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini sudah pernah kita sampaikan, tapi kita refresh ya, kita sampaikan lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul, waktu itu beliau sudah di Madinah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan dijadikan pemimpin orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj, jadikan pemimpin. Ya, pemimpin suku lah kalau bahasa kita, pemimpin kabilah. Sudah akan dijadikan pemimpin. Waktu itu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah banyak yang masuk Islam. Banyak masuk Islam. Dan waktu itu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, maka Rasulullah SAW dijadikan pemimpin oleh orang-orang Ansor. Beliau seorang Nabi dan Rasul, maka beliau layak jadi pemimpin umat Islam. Ya, disinilah mulai Abdullah bin Ubay bin Salul itu memendam kebencian karena adanya kedengkian dan hasad. Sudah mau jadikan pemimpin, akhirnya enggak jadi. Mulai dari situlah benih-benih kemunafikan itu ada dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ini ceritanya sendiri ini tadi. Ya. Dan puncak-puncaknya ketika perang Uhud, dia ngompor-ngompori 300 orang, ya 299 orang untuk balik ke kota Madinah, balik ke pemukiman, enggak usah ikut perang. Ini puncak-puncaknya di situ. Maka dalam hal ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 179. Ali Imran 179, kalau yang bawa HP antum ketik Ali Imran 179 nanti akan muncul. Allah sebutkan maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Ya. Allah tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan kalian seperti ini. Ya, perang Badar menang, banyak dapat harta rampasan perang. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sampai Allah membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Sampai Allah membedakan mana yang munafik sama yang beriman. Wa ma kana Allahu liyudhi'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Intinya dalam ayat ini Ali Imran 179 Allah menjelaskan bahwasanya Allah akan membedakan mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sampai Allah membedakan mana yang buruk dengan mana yang baik, dengan mana yang baik. Ini pelajaran yang keempat. Yang kelima ya. Pelajaran yang keenam, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perang Uhud ini, peristiwa perang Uhud ini, adalah semangat anak-anak muda untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat anak-anak muda untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita sampaikan di cerita perang Uhud ini, di penyampaian perang Uhud ini, bahwasanya di tengah-tengah jalan Nabi dan para sahabat yang tinggal 700 orang tadi itu ketemu sama anak-anak muda. Mereka sudah masuk Islam. Ya. Dan mereka bersemangat, antusias, punya motivasi yang tinggi untuk ikut berjihad. Anak-anak muda 15 tahunan. Ya. Ada yang lebih sedikit, ada yang pokoknya sekitar 15 tahun, anak-anak muda. Ya, punya
punya hamasah. Hamasah itu punya semangat yang tinggi, berkobar-kobar, ingin ikut jihad. Ya. Tentunya di sini ini bukan tanpa sebab para jamaah. Ya, ini bukan tanpa sebab. Disebutkan dalam buku ini, wa hadza asarut tarbiyatil islamiyyati anadak fi nusufi syabab wa tarbiyatu ala ma'alil umur wal budi an safasifiha. Ya. Jadi anak-anak muda tadi kenapa kok punya keinginan, punya semangat yang kuat untuk berjihad? Ini adalah hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mendidik mereka. Ya, menanamkan keimanan, mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka anak-anak muda ini. Ya. Sebelumnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Mekah, itu beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk datang ke Madinah mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang Madinah. Ya. Jadi ini diantara hasil pendidikannya Mus'ab bin Umair kepada anak-anak muda tadi. Bagaimana anak-anak muda ini bisa terpompa semangatnya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anak muda ini dilihat siapa yang mendidik para jemaah. Kan begitu ya? Siapa yang mendidik? Anak-anak muda ini duduknya di mana? Kalau anak-anak muda ini duduknya di majelis-majelis yang di situ diajarkan kesyirikan, maka anak-anak muda ini di garis terdepan melakukan kesyirikan. Ya. Kalau anak-anak muda ini duduknya di majelis-majelis ilmu yang di situ diajarkan bom bunuh diri, mereka di garis terdepan untuk melakukan bom bunuh diri. Karena anak muda ini modalnya apa? Semangat. Modalnya semangat. Dikasih ini, kasih ini, dikoki ini, akhirnya mereka semangat. Ini hati-hati. Jadi anak muda ini dengan siapa mereka duduk? Kepada siapa mereka menimba ilmu? Ini anak-anak muda itu seperti itu. Ya, kalau di zaman kita ya sama. Di zaman kita anak-anak muda ini kan selain kepada siapa mereka duduk, kepada mereka siapa menimba ilmu, sambil dilihat medsosnya itu bagaimana. Iya, karena medsos kemudian tontonan. Anak-anak muda kenapa ada di antara anak muda ikut joget-joget di TikTok? Ya karena mereka lihatnya artis-artis Korea. Akhirnya mereka ikut joget-joget di TikTok dan sebagainya. Enggak punya malu. Ya ini lihat anak-anak muda, karena anak muda ini kan aset. Ini generasi penerus umat Islam ini di anak-anak muda ini. Tongkat estafet akan mereka pegang. Ya, maka pentingnya bagaimana kita mengajak anak-anak muda ini untuk menuntut ilmu syar'i sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman salaf. Ya, ini anak-anak muda karena ini anak-anak semangat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mus'ab bin Umair itu mendidik anak-anak muda untuk semangat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang keenam ya, pelajaran yang keenam. Pelajaran yang ketujuh, ya ini kita singkat, kita ambil semuanya penting. Pelajaran yang ketujuh diantaranya pentingnya mentaati perintah pemimpin. Pentingnya mentaati perintah pemimpin. Ya, pemimpin kaum muslimin. Selama perintah itu bukan dalam kemaksiatan. Selama perintah itu kebaikan, maka seorang muslim, seorang muslimah, mukmin dan mukminah wajib taat kepada pemimpinnya. Dari mana kita ambil faedah ini? Yaitu dari kisah 50 sahabat yang mereka ahli memanah. Ketika Nabi SAW di awal-awal sebelum terjadinya pertempuran, terjadinya peperangan, Nabi sudah berpesan. Ini Nabi yang memerintahkan ini. Nabi memerintahkan kalian jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Ini bahasa kita ya. Ada bahasa Arabnya di buku ini ada. Bahasa kita, Nabi mengatakan kepada para sahabat tadi, jangan kalian tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Ketika kita menang, kita yang di bawah ini menang, maka tetap kalian di sini. Ketika kita kalah pun kalian tetap di sini. Sampai ada komando berikutnya. Namun sahabat-sahabat ini 40 orang itu lupa akan perintah ini. Mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwasanya sahabat-sahabat ini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada celah untuk mencela para sahabat, tidak ada celah untuk menghina para sahabat. 40 orang ini memang mereka turun. Mereka lupa, mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Dalam surat An-Nisa 59. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada orang yang memimpin di antara kalian. Ulil amri ini ada dua. Ulil amri yaitu umara dan ulama. Ulama dan umar ini ulil amri. Umara dan ulama ini ulil amri. Ya. Maka di sini mereka sahabat-sahabat tadi mereka turun, ya.
Akhirnya mereka lupa akan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, ini sudah takdirnya Allah, sudah kehendaknya Allah, dan Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada orang-orang beriman dalam peperangan Uhud ini. Ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair tadi. Abdullah bin Jubair ini kan yang ditunjuk sebagai koordinator para pemanah tadi. 50 orang itu satu koordinator, yaitu Abdullah bin Jubair. Sudah diingatkan, jangan kalian turun, tetap kita di sini, sabar di sini sampai nunggu perintah Nabi yang berikutnya. Nabi memerintahkan apa, itu yang kita dengarkan nanti. Ya. Tapi tidak sabar, mereka tetap turun. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi ini pentingnya, yaitu pelajaran yang ketujuh, pentingnya mentaati perintah para pemimpin kaum muslimin selama perintah itu bukan dalam kemaksiatan. Karena ada maslahatnya di situ. Ya, ada maslahat yang terkandung dalam ketaatan kepada pemimpin. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab-kitab akidah disebutkan as-sam'u wa ta'ah. Wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, walaupun harta kita diambil, punggung-punggung kita dipukuli, harta kita dirampas, tetap mendengar dan taat. Jangan ada yang berontak. Jangan ada yang membangkang. Karena nanti apa? Kalau sudah memberontak, membangkang, terjadi apa? Pertumpahan darah, kan begitu. Terjadi kerusakan-kerusakan fasilitas. Itu terbukti para jemaah. Di negeri beberapa negeri kaum muslimin, ketika terjadi pemberontakan itu terjadi pertumpahan darah. Keamanan tidak stabil. Ya, fasilitas banyak rusak. Ya, maka di sini pentingnya sabar. Ya, memang tidak ada pemimpin yang maksum. Pemimpin pasti punya apa? Punya salah, punya khilaf. Tidak ada pemimpin selain para nabi dan rasul ya. Selain para nabi dan rasul tidak, manusia biasa. Pemimpin tetap punya salah. Tapi kalau ada pemimpin yang salah, kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat seperti itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ke-8, ya, yaitu berhati-hati dari fitnah dunia. Berhati-hati dari bahaya fitnah dunia. Kenapa tadi di antara para sahabat tadi yang jumlahnya 50 orang di Jabal Rumat, ya, di Jabal Rumat itu mereka diperintahkan oleh Nabi untuk standby di situ, jangan turun apapun yang terjadi. Maka mereka 40 orang turun untuk ikut-ikutan mengumpulkan apa? Harta rampasan perang. Ini kan namanya dunia para jamaah. Itu silau, menyilaukan. Dunia, baik itu harta, jabatan, ya kalau laki-laki kan fitnah wanita, ya, ingin dinomorsatukan, ingin diakui, ya, ingin disebut-sebut namanya. Ini namanya dunia. Ini semuanya kenikmatan dunia. Ini menyilaukan, ya. Jadi awalnya orang itu mungkin dia ikhlas, berusaha terus ikhlas. Tapi ketika sudah dihadapkan dengan fitnah dunia, orang bikin pondok, bikin yayasan, bikin lembaga, jadi takmir masjid. Awalnya mungkin masjidnya sepi, akhirnya lama-lama masjidnya ramai, banyak jamaah yang datang, banyak jamaah yang menuntut ilmu. Pondok juga sama, pondok awalnya sepi, dikit santrinya. Ketika santrinya banyak, ini juga jadi fitnah. Ya, hati-hati. Keikhlasan harus tetap dikoreksi. Ya. Jadi walaupun berapapun santrinya, berapapun jamaah yang datang, tetap keikhlasan harus dikoreksi terus. Allah sebutkan dalam hal ini di surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ayat 152. Surat Ali Imran ayat 152. Allah sebutkan, ya, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'idni. Ya, Ali Imran 152. Saya lihat terjemahannya untuk memudahkan. Allah sebutkan dalam ayat ini, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'idni. Ya, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. Ya, ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya. Ini di perang Uhud ini. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ittakhussunahum bi'idni. Hatta idza fashiltum
wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini berarti kan redaksi hatta idza fashiltum. Ya. Sampai pada saat kalian lemah, ya. Dan kalian berselisih dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian mendurhakai perintah Rasul, ya. Perintah Rasul tadi apa? Supaya tetap di Jabar Rumah, ternyata ada yang wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibun. Setelah kalian melihat, setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu apa? Harta rampasan perang. Min ba'di ma arakum ma tuhibun. Setelah Allah menampakkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu harta rampasan perang. Kemudian apa kata Allah dalam minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang menginginkan dunia dan ada di antara kalian yang menginginkan apa? Akhirat. Ya. Jadi ayat ini turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau di antara para sahabat saja itu Allah sebutkan ada di antara kalian yang menginginkan dunia, ada di antara kalian yang menginginkan apa? Akhirat. Bagaimana dengan generasi-generasi setelah para sahabat? Ya. Jadi ini pentingnya para jamaah kita senantiasa mengoreksi niat kita. Benar enggak kita serius menginginkan akhirat? Atau jangan-jangan masih ada keinginan-keinginan duniawi yang masih menyelinap, ya, yang masih berseliweran di dalam hati kita. Ingin ini, ingin itu, ya. Allah Maha tahu isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ingin akhirat tanpa meninggalkan, tanpa melalaikan kehidupan dunia, maka Allah Maha tahu. Tapi kalau orang itu ingin dunia dengan mengorbankan akhirat, Allah juga Maha tahu. Jadi ada orang yang menginginkan akhirat, dia mengorbankan dunianya. Mesti mengorbankan dunia itu, dia bukan berarti meninggalkan dunia, dia tetap cari nafkah, dia cari rezeki. Tapi rezeki yang dia dapatkan, dia gunakan sebagai perantara untuk mencari kehidupan apa? Akhirat. Ya. Senang-senang ya boleh jalan-jalan, tapi enggak berlebihan, rekreasi. Jadi rezeki yang Allah berikan itu sarana, fasilitas. Dia gunakan untuk meraih kehidupan, kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu para jemaah. Ya, dia dikasih jabatan. Jabatan ini dia gunakan apa? Untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Ada orang ngurus ini dimudahkan. Ada orang ngurus ini dimudahkan. Itu orang punya jabatan. Jadi dia gunakan jabatan ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ya. Orang punya ini, jadi kita lihat diri kita, apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka gunakan fasilitas ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala yang itu kekal. Ya. Namun di sana juga ada orang yang tujuan utamanya itu dunia, sampai mengorbankan apa? Akhirat. Cari dunia sampai enggak sholat, sampai durhaka sama orang tua, rebutan warisan sampai memutuskan silaturahmi. Ini kalau orang itu sudah tujuan utamanya apa? Dunia. Ini bahaya bersama. Ya. Jadi Allah mengungkapkan dalam ayat ini dengan redaksi minkum man yuridu dunya. Ada di antara kalian yang menginginkan, meniatkan dengan niat dunia. Ada di antara kalian yang menginginkan, meniatkan dengan kehidupan akhirat. Ya, maka kita cek diri kita masing-masing, jangan lihat orang lain dulu. Kita lihat diri kita. Ya, karena niat ini gampang berubah. Kadang bisa ikhlas, kadang pengen diakui, pengen di like, pengen dipuji, pengen di ini, itu ada. Ya, maka sering-sering kita muhasabah atau introspeksi diri dalam masalah niat. Kemudian kita bacakan ayat tadi, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Ya. Kemudian apa kata Allah? Walaqad afa ankum. Ini berarti kena walaqad afa ankum, dan Allah telah mengampuni, memaafkan kalian semua. Jadi sahabat-sahabat tadi yang 40 orang tadi yang turun dari Jabar Rumat ikut-ikutan mengumpulkan data pesan ini sudah diampuni oleh siapa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Jadi jangan dicela para sahabat ini. Jangan dicaci maki, jangan dihina, karena orang Syiah mereka menghina para sahabat ini. Kenapa mereka turun sehingga 70 orang terbunuh, 70 orang mati syahid? Ya, orang-orang Syiah seperti itu, mereka cari celah. Loh ini loh, orang-orang Jabal Rumat mereka turun, mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu sudah terjadi, tapi Allah sudah memaafkan mereka. Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an, walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Ini sudah terjadi. Ini manusiawi.
Ya, ini manusia supaya kita ambil pelajaran di situ ada pelajarannya, bukan tanpa ada pelajaran. Ya, supaya tidak orang-orang setelah para sahabat tidak mengulanginya lagi seperti itu. Karena dengan kecintaan kepada dunia itu menyebabkan seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengajarkan kita doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Ya, dunia ini kita ambil, kita nikmati, tapi sebagai sarana atau wasilah untuk meraih kebahagiaan di akhirat, bukan sebagai tujuan apa? Tujuan utama. Ya, beda. Kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, itu pikirannya cuma dunia, bangun tidur cek saldo, sebelum tidur cek saldo lagi. Pokoknya dunia sampai lupa zakat, lupa sedekah, ya, lupa haji, lupa silaturahmi, lupa berbakti sama orang tua, lupa semuanya. Karena memang di otaknya, di pikirannya cuma adanya dunia dan seterusnya. Ya, ini hati-hati. Yaitu pelajaran yang ke-8, berhati-hati dari fitnah dunia yang sangat-sangat luar biasa. Ini menimpa orang yang berilmu, menimpa orang yang awam juga, menimpa orang-orang yang soleh, menimpa orang-orang yang belum menjadi orang-orang soleh misalnya. Itu semuanya terkena fitnah dunia ini. Ya, maka kita perlu berhati-hati. Yang berikutnya, yang ke-9, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran dari peristiwa perang Uhud adalah bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka lah orang-orang yang tamak terhadap dunia. Ini berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Jadi kalau ada orang muslim dia terlalu tamak terhadap dunia sampai lupa akhirat, maka ini menyerupai tasyabuh dengan orang apa? Orang-orang musyrik. Ya, tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Ya. Disebutkan yaitu di surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddana si adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Ya. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Kemudian wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Dan kalian akan mendapatkan ya orang-orang yang paling semangat kepada kehidupan dunia melainkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, ahrasan nasi ala hayatin. Ya, ini di surat di surat Al-Baqarah 96 ya. Kalau di Al-Maidah ini ayat cerita yang apa, ayat yang lain. Di Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Kalian akan mendapatkan orang yang paling getol, orang yang paling tamak, paling serakah, paling semangat mengumpulkan dunia adalah melainkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kesyirikan. Baik, pelajaran yang berikutnya yang ke berapa? Ke-10 ya. Pentingnya berpegang teguh dengan dalil. Ya, pentingnya berpegang teguh dengan dalil. Dari mana kita ambil ini? Pentingnya berpegang teguh dengan dalil, yaitu ketika para sahabat-sahabat tadi lupa akan sabda Nabi SAW yang memerintahkan mereka untuk tetap di Jabar Rumat, jangan turun di situ. Ya, maka di sini prinsip seorang muslim itu berpegang teguh dengan dalil. Kalau di sini tadi Nabi SAW bersabda demikian, maka berpegang teguh dengan itu. Jangan mengandalkan logika. Ini kan sudah menang. Ya, ini kan sudah pasukan-pasukan kafir sudah mau pulang, sudah balik. Kita sudah di atas angin. Itu kan logika kita seperti itu. Ya. Maka seorang muslim tidak layak, tidak boleh untuk mengedepankan perasaan, mengedepankan logikanya, kemudian membelakangkan atau mengesampingkan namanya dalil. Ya. Ini pelajaran yang ke-10 ya. Dan ini sekali lagi para sahabat tadi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad afa ankum. Jadi jangan diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan mereka atau kekeliruan mereka lah. Kekeliruan yang memang sifatnya manusiawi, ada kecenderungan kepada dunia, mereka turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Allah sudah memaafkan, ya memaafkan mereka.
Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ke-11, berhati-hati dari kabar-kabar burung, berhati-hati dari isu-isu yang beredar. Ini penting teman-teman. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Kalau kita kembali ke belakang tentang peristiwa perang Uhud ini, ketika kaum muslimin itu diserang dari dua arah, dari depan sama dari belakang, itu pasukan kocar-kacir. Ya. Ada di antara satu pasukan kafir itu, beliau orang-orang ini ya, orang pasukan kafir ini membunuh Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud ini. Kemudian orang kafir ini mengira bahwasanya dia telah membunuh Rasulullah SAW. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini kalau pakai baju perang, dari segi lahiriah, jadi secara zahir itu mirip dengan Nabi SAW. Mirip. Bukan mirip perawakannya ya, mirip dari segi fisik dan jasadnya, tapi sudah pakai baju perang, itu secara lahiriah Mus'ab bin Umair mirip dengan Nabi SAW. Akhirnya orang kafir ini menyangka dia telah membunuh Rasul SAW. Ini padahal akhirnya orang kafir ini menyebarkan isu Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Ini tambah mengedownkan semangatnya orang-orang beriman. Ya, sudah pasukan sudah kocar-kacir. Ya, sudah tinggal apa adanya, tenaga sudah enggak full. Ini sudah ditambah lagi dengan adanya isu yang beredar. Ini harus hati-hati. Ya. Jadi jangan kalau ada isu-isu beredar, isu tentang ini jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Cek dulu kebenarannya. Di cross check dulu, ditabayun dulu. Kan ini sudah Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada orang fasik datang membawa kabar, maka tabayun dulu. Ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, akhirnya melemahkan kaum muslimin, dari dalam. Ya, ini pentingnya kita menyikapi isu ini. Isu beredar itu di perang Uhud. Ya, isu itu beredar di perang Uhud. Ya. Akhirnya sebagian sahabat memang tambah down lagi, tambah lemah. Ya sudah, apa yang harus kita perbuat kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh? Ya, akhirnya ada mereka yang pasrah. Akhirnya ada yang berhenti dan sebagainya. Ini pelajaran yang ke-10 ya. Ke-11. Ya, jadi pentingnya kita berhati-hati dalam menganggapi sebuah isu, termasuk menganggapi kabar-kabar yang beredar di WhatsApp, di medsos. Itu jangan langsung komentari, lihat dulu. Ya, komentar itu gampang. Tapi kalau sudah komentar, kalau kita salah dalam berkomentar, kita yang menyesal nanti di hari kiamat. Ya. Hati-hati dari komentar baik lisan secara tulisan, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ke-13. Yang ke-12 yaitu pentingnya keteguhan dalam peperangan walaupun apapun yang terjadi. Pentingnya keteguhan dalam keadaan yang sulit apapun yang terjadi. Pentingnya keteguhannya, tegar dalam menghadapi situasi yang sulit ya. Bagi seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman walaupun situasinya sulit itu tetap disyariatkan untuk tegar, kuat. Dan ini yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Anas bin Nadir. Ya, Anas bin Nadir. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadir ini? Maka ketika tersebar kabar bahwasanya Rasulullah SAW sudah terbunuh, apa yang dilakukan oleh sahabat ini, satu orang ini, Anas bin Nadir radhiyallahu anhu, ya qaum, in kana Muhammadan qad qutil fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Ya. Jadi ini luar biasa sahabat ini. Semua sahabat itu luar biasa. Ya. Di antaranya beliau Anas bin Nadir. Wahai saudara-saudaraku, ini beliau ngomong kepada sahabat-sahabat yang lain yang tadi lemas karena mendengarkan isu Rasulullah SAW sudah terbunuh. Wahai kaum, wahai sahabatku. Seandainya Rasulullah SAW itu benar-benar terbunuh, fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbunuh, Allah Maha hidup. Ya. Kita berperang untuk Allah Subhanahu wa taala kan begitu ya. Kita berperang itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong Islam. Jadi seandainya Rasulullah sudah terbunuh, ini katanya Anas bin Nadir ya, maka Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Allah Maha hidup. Allahu hayyun la yamut. Ya. Wa ma tasnauna bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa enaknya hidup kalau Rasulullah sudah terbunuh? Akhirnya sekalian aja, ini bahasa kita ya, bahasanya Anas bin Nadir. Apa enaknya hidup, apa lezatnya hidup setelah Rasulullah terbunuh? Ya sudah, kita sekalian aja mati-matian, apa yang terjadi ya sudah. Ini Anas bin Nadir ini memompa semangatnya para sahabat supaya tetap berperang.
Jangan langsung down. Seandainya benar itu terbunuh, Rasulullah sudah benar-benar terbunuh, maka apa enaknya hidup setelah Rasulullah terbunuh? Apa enaknya hidup? Walaupun harta misalnya berkelimangan, tapi kalau Rasulullah sudah terbunuh, apa yang ya sudah kita mati, apa yang di mana Rasulullah terbunuh? Rasulullah terbunuh karena beliau berjihad menegakkan agama, ya kita juga terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Anas bin Nadir ini maju terus perang. Ya, menghadapi pasukan-pasukan musyrik sendirian. Ya, sampai disebutkan ketika Anas bin Nadir ini maju, dikatakan oleh seorang sahabat, wahai Anas bin Nadir, kenapa engkau seperti itu? Ya, kenapa engkau masih semangat dan sebagainya? Aku mencium aroma surga di peperangan ini. Akhirnya Anas bin Nadir terus maju sampai beliau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Anas bin Nadir ini di dalam tubuhnya itu ada 80 luka. 80, entah itu luka dari sayatan pedang atau dari tombak atau dari panas, sampai 80 para jemaah. Dan Anas bin Nadir ketika beliau meninggal, ya, beliau meninggal dunia, itu tidak ada yang mengenali jasadnya. Ini jasadnya siapa? Karena saking banyak luka-luka yang di seluruh kujur tubuhnya. Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Anas bin Nadir punya seorang saudari ya, seorang saudari wanita. Dia datang ke medan perang tadi, dikenali dari jari jemarinya. Oh, ini jari jemari saudara saya, ini Anas bin Nadir. Itu baru diketahui. Ada pun sahabat-sahabat yang enggak ada ini jenazahnya siapa. Ketika perang Uhud ini selesai, kaum muslimin mengalami kekalahan karena ya ada hikmahnya tadi, semuanya ada hikmahnya. Ya. Akhirnya jenazahnya Anas bin Nadir baru diketahui dari jari jemarinya tadi sama saudarinya sendiri. Yang lain tidak ada yang tahu. Ya. Ini bagaimana semangatnya Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran penting dari perang Uhud ini yang berikutnya, ya antum kasih nomor sendiri. Di perang Uhud ini ada sebuah kisah yang terjadi juga, bahwasanya ada pasukan muslim di perang Uhud ini itu berjihad dengan luar biasa. Ya. Jadi maksudnya pelajaran yang berikutnya ini mungkin redaksinya begini. Jangan terlalu silau atau jangan menganggap orang itu pasti masuk surga kecuali dengan dalil. Ya. Jangan mengklaim orang itu dijamin surga kecuali dengan dalil. Redaksinya demikian aja. Karena di perang Uhud ini ada pasukan muslim itu yang berjihad luar biasa. Ya, memberani. Dia mengalahkan banyak orang-orang kafir, itu banyak dibunuh di tangannya. Ini satu pasukan muslim. Tidak sebutkan namanya, saya lupa namanya. Tapi ada di antara pasukan muslim di perang Uhud ini, dia berjihad luar biasa. Banyak orang-orang kafir terbunuh di tangannya. Setelah peperangan usai, ketika peperangan ini terjadi, para sahabat itu terheran-heran, terkagum-kagum, luar biasa fulan. Ya, fulan ini luar biasa. Ya. Jadi mereka terkagum-kagum para sahabat ini. Sehingga para sahabat ini menganggap fulan ini pasti surga. Atau sudah 100% sekian persen itu sudah surga. Akhirnya Nabi mengatakan huwa finnar. Orang ini di neraka. Para sahabat kaget pada jemaah. Kok bisa orang berjihad luar biasa kayak gitu, banyak orang-orang kafir terbunuh di tangannya, kok bisa Nabi mengatakan huwa finnar? Setelah peperangan usai, para sahabat ngecek. Ya. Kenapa orang ini dikatakan oleh Nabi dia di neraka? Karena orang ini ketika dia berjihad, ya, dia memang berjihad, banyak luka-luka yang memenuhi tubuhnya, sekujur tubuhnya banyak luka-luka. Ya, akhirnya orang ini nggak kuat rasa sakitnya, karena luka-luka yang parah dia nggak kuat. Akhirnya orang ini apa? Tombaknya itu ditancapkan di tanah, dia bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa besar. Ya, maka Nabi mengatakan huwa finnar. Maka para sahabat baru paham akan hal tersebut. Jadi ini menunjukkan para jamaah bahwasanya hati-hati dari ya. Yang pertama, jangan mengklaim orang itu pasti surga kecuali dengan dalil. Ya, seperti 10 sahabat jamin surga kan ada dalilnya itu ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu ada dalilnya. 10 sahabat jamin surga itu ada dalil. Maka kita meyakini mereka dijamin surga. Adapun selain tidak ada dalilnya, maka sesoleh-soleh apapun seseorang, sebertakwa-takwa pun bagaimana seseorang, tetap kita nggak boleh mengklaim dia surga. Kita hanya bisa berharap semoga orang ini termasuk penghuni surga karena dia soleh, bertakwa, berilmu, berdakwah dan sebagainya. Itu saja. Tapi mengklaim tidak. Ya, mengklaim tidak.
Sekalian dari pelajaran ini tadi bahaya dosa bunuh diri, dosa besar. Orang berjihad di jalan Allah, ya, ini berperang Uhud bersama Nabi SAW, bersama para sahabat. Tapi endingnya orang ini nggak kuat. Akhirnya dia bunuh diri. Jadi seandainya ada di antara kita ya, diuji oleh Allah dengan musibah, mungkin dengan penyakit, tetap sabar. Ya, jangan sampai naudzubillah bunuh diri. Jangan sampai kita minta mati. Sebagian orang kan minta mati, ada enggak seperti itu? Sakitnya lama, kurang sakitnya minta mati. Loh para jemaah, orang yang sudah mati itu pengen kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Lah kok ada orang yang masih hidup pengen mati? Ya, orang yang sudah meninggal itu pengen kembali ke dunia supaya bisa sedekah. Antum lihat surat Al-Munafiqun di akhir-akhir. Fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Supaya aku bisa sedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Ya. Jadi apapun ya kita minta kepada Allah keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa zikir pagi dan petang. Kita minta kepada Allah keselamatan, al afwa wal afiyah. Itu sudah kita minta. Kita menjalankan sebab. Ya kalau keluar rumah, kalau naik motor ya pakai helm, itu kan sebab. Tapi kalau sudah terjadi apa-apa, maka itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi musibah atau bencana atau sakit, tetap harus kita hadapi dengan sabar. Jangan sampai ada keinginan untuk bunuh diri, karena itu termasuk dosa besar ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita perhatikan. Mungkin sampai di sini untuk pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Insyaallah pelajaran-pelajaran yang tersisa yang belum saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Masih ada beberapa pelajaran yang insyaallah bermanfaat juga untuk kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan beberapa pelajaran tadi bisa kita renungi ya, bisa kita resapi, sehingga ketika kita mengingat peristiwa perang Uhud ini ya, ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan, itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa ya, yang Allah ingin ajarkan kepada kaum orang-orang yang beriman. Di antara hikmahnya Allah membedakan mana orang beriman, mana orang yang munafik. Kemudian Allah menjelaskan tentang bahaya dunia, fitnah dunia ini luar biasa. Sampai orang-orang pilihan seperti para sahabat itu, di antara mereka ada yang tertipu, terfitnah dengan dunia, tapi Allah sudah memaafkan mereka. Walaqad afa ankum. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.